billah dan dia pada Allah Bapak Ibu pendengar segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita hingga kesempatan pada hari ini kembali selamat hadir untuk temani Anda di tiga program Bincang Ramadan edisi malam hari ini Selasa di lembar yang ke-26 Maret 2025 atau juga di malam yang ke-26 Ramadan 1446 Hijriah. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar siang kembali Bincang Ramadan hadir temani Anda hingga nanti usai di jalan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang selalu setia untuk menemani kita dan memberikan pencerahan kepada kita. Adalah yang mulia Haji Zainul Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tetap semuanya. Ini mendekati akhir-akhir Ramadan ini. Masya Allah. Dan baiklah Gus, untuk mempersingkat waktu sebaiknya pendengar siang, baiknya mari kita simak pemaparan dari narasumber kita. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Apabila bicara dengan perintah manapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa mendapatkan Ramadan. Tapi malam hari ini kita bisa menghirup indahnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk bisa memuliakan dan mengagungkan untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Amin Allah. Para pendengar berbicara seperti biasa, seperti yang telah kemarin telah kami sampaikan, saat ini kita sudah berada di akhir bulan Ramadan, bagian yang paling utama, bagian yang paling penting dan menentukan atas bagian-bagian. Jadi perlu dijaga semangat kita, istiqomah kita yang telah kita lakukan di awal dan pertengahan Ramadan. Lebih-lebih mari kita bersungguh-sungguh untuk meraih suatu malam yang dijanjikan oleh Allah, yang menurut mayoritas para ulama diletakkan oleh Allah di sebuah. Mudah-mudahan siapapun yang malam hari ini masih terjaga menghidupkan malam yang ke-26 ini, mudah-mudahan kita semua dan perlu diingat saudaraku, di dalam bulan Ramadan ini selain kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah, berikut juga kewajiban berpuasa. Di akhir Ramadan ini ada satu kewajiban yang terkait dengan puasa kita, yakni kewajiban mengeluarkan zakat. Kita tahu kewajiban zakat fitrah ini di antara fungsinya adalah menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ada puasa tanpa membayar zakat. Begitu juga tidak ada sholat tanpa mengeluarkan zakat. Seperti dahulu dari Nabi SAW. La imana liman la sholat wala sholata liman la zakat. Tidak ada keimanan itu sah bagi orang yang tidak menegakkan sholat, dan tidak ada sholat itu dianggap sah bagi orang yang tidak mau mengeluarkan. Begitu juga puasa, tidak ada puasa itu sah bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, di sini yang jelas ini urusan ibadah. Syarat wajib membayar zakat fitrah harus Islam. Yang kedua harus merdeka, bukan budak. Kalau budak yang wajib mengeluarkan ini adalah majikan. Dan syarat yang ketiga adalah mampu. Mampu di sini dari 4 mazhab berbeda pendapat. Dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, yang berkewajiban bayar zakat mampu itu adalah mempunyai biaya hidup dalam satu hari kelebihan dari kebutuhan satu hari saat di hari raya. Ini bagi mereka yang pasti. Untuk sekarang perkiraan umpamanya sudah lebih dari cukup, ya dikeluarkan juga. Waktu membayar zakat fitrah ini panjang sekali, sejak awal Ramadan hanya dibayar di dalam bulan Ramadan. Adapun hukum waktu mengeluarkannya itu berbagi atas 5, ada hukum jawaz, mubah, ada hukum sunnah, ada hukum wajib, ada hukum makruh, ada hukum haram. Kalau jawaz boleh, mubah ini dikeluarkan sejak awal Ramadan sebelum berakhirnya bulan Ramadan dengan tenggelamnya matahari pada malam hari. Seperti sekarang kita membayar. Nah, adapun waktu yang kedua, waktu yang wajib. Nah, waktu wajib membayar zakat ini dimulai sejak terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum masuk waktu sunnah. Ada waktu sunnah, ini dibayar setelah subuh sampai sebelum khotib naik mimbar untuk khutbah. Itu membayar di tengah-tengah waktu itu adalah sunnah. Adapun waktu yang berikutnya adalah waktu makruh, itu dibayar setelah sholat, setelah khotib ini naik mimbar. Artinya makruh ini kita kehilangan keutamaan daripada zakat. Padahal zakat fitrah ini sesuatu yang sedikit tapi memberikan keuntungan yang besar bagi siapa yang membayar zakat. Seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, man aqta shadaqatal fitri kana lahu asyratu asya. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah maka bagi dia mendapatkan 10 perkara. Al-awwal yadhuru jasadu anidun. Zakat fitrah itu akan membersihkan jasadnya dari dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Jadi zakat fitrah mengampuni dosa, membersihkan dosa. Yang kedua, wasaniyati fa'inna. Orang yang membayar zakat fitrah itu zakat fitrahnya akan menjadi sebab dia terbebas dari api neraka. Yang ketiga adalah wayasiru salis yasiru somu waktunya. Ini
Yang paling utama adalah menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Meski masih ada syarat-syarat yang lain. Jadi antara yang menjadikan puasa kita diterima adalah membayar. Ini juga disebut dalam hadis lain, shaum Ramadan mu'allaqun baina as-sama' wal ard fala yurfa'u illa bi syahadatin. Masa Ramadan masih ada di tengah-tengah antara langit dan bumi, itu diangkat ke sisi Allah sehingga telah dikeluarkan zakat. Yang keempat, yastaujibul jannah. Orang yang mengeluarkan zakat berhak mendapatkan surga. Jadi jangan berharap surga kalau kita berat memenuhi kewajiban membayar zakat. Yang kelima, al-khamis yakhruju min qabri aminan. Orang yang membayar zakat fitrah telah saat keluar dari kuburnya dia diberikan rasa aman dari ketakutan. Yang keenam, wasadisu yuqbalu ma'amila minal khairati bidul hasan. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah, amal baiknya selama 1 tahun kemarin menjadi sebab diterima oleh Allah. Jadi di sini yang keenam ini bukan hanya menjadi sebab puasa diterima, tapi seluruh amal kebaikan dalam 1 tahun. Ini memberikan pemahaman. Jadi meskipun orang yang tidak mendapati Ramadan atau belum berpuasa, itu sebaiknya juga dikeluarkan meskipun tidak wajib. Nah ini menjadi sebab diterimanya amal kebaikannya meski tidak wajib. Kalau yang wajib ini saat mendapati Ramadan, sebagian Ramadan dan sebagian Idul Fitri. Wajib itu setelah turunnya matahari dari terakhir. Yang ketujuh, wasabi'u tajibu lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang bayar zakat wajib mendapatkan syafaat nanti. Yang kedelapan, wasaminu ya'muru 'ala syurati fil. Zakat fitrah akan menjadi sebab dia bisa melewati suratul mustaqim yang terkenal sulit siapa yang bisa lewati. Karena jembatan ini tidak seperti yang kita bayangkan. Hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat beliau, Sayyidina Abu Hurairah, tentang bagaimanakah bentuk dan panjangnya Suratul Mustaqim. Nabi menjelaskan jembatan itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, tipis, dan banyak duri, serta kanan kiri banyak malaikat yang mengganggu agar terjatuh, terpeleset. Dan jembatan ini panjang. Dalam satu riwayat disebutkan perjalanan memakan waktu 3000 tahun. Dalam satu riwayat dalam kitab Fathul Majid membutuhkan waktu 15.000 tahun. Dan medannya ada 3 macam. Ada naik, ada mendatar, dan ada turun. Kita membayangkan saja. Ini sangat sulit orang berhasil kalau tidak diberikan pertolongan Allah. Jadi di sini orang yang berzakat fitrah, Nabi mengatakan orang itu zakat fitrah itu akan menjadi sebab dia mampu. Yang ke-9, atasi'u yurjahu ma'amila minal hasanat. Zakat fitrah itu akan menjadi sebab timbangan amal kebaikan lebih unggul daripada amal keburukan. Siapa yang amal baiknya lebih banyak, maka dia masuk surga. Yang ke-10, wal asyiru yang khullahu ismahu min jiwanil asyiya. Allah akan menghapus namanya dari daftarnya orang-orang. Jadi di sini siapakah yang berkewajiban bayar zakat? Yang mampu menurut pandangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu mempunyai biaya hidup 1 hari untuk hari raya dan kemudian masih bersih. Sisa ini berkewajiban. Beda dengan mazhab Hanafi. Kalau Hanafi seperti zakat mal, yaitu
yaitu mencapai 1 nisab. Kalau dia punya harta mencapai 1 nisab dia kewajiban, kalau tidak bayar. Nah, adapun mengenai hukum wajib dan tidak wajibnya, ini mayoritas ulama wajib. Seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi ini wajib. Namun bagi mazhab Maliki, zakat fitrah ini tidak wajib setelah turun ayat kewajiban zakat mal. Jadi permulaan kewajiban zakat ini diawali dengan zakat fitrah. Di ayat zakat fitrah ini turun di dalam bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Sedangkan kewajiban zakat mal ini turun saat di bulan Syawal. Jadi Imam Maliki berpandangan turunnya perintah zakat mal ini memansuh kewajiban zakat. Namun kita mazhab Syafi'i, kalaupun kita tidak memenuhi kriteria keluarga, karena begitu besar pahala keluarga zakat, seberapa banyak yang harus kita keluarkan. Seperti yang diinformasikan oleh hanya satu sok itu 4 mud, 1 mud itu kurang lebih 1 genggam 2 tangannya orang normal, bisa jauh ini mud, berarti nih, kalau 1 sok 4 mud berarti 4 cawuan. Nih, kurang lebih berapa 1 cawu ini menurut hitungannya berbeda-beda pendapat. Tapi paling minim itu kalau 1 cawu itu 6/4 ton. Kalau berarti 4 cawu ya kurang lebih 2 kilo setengah. Mereka mengatakan 2,7, 2,8 sampai 3 kilo. Nah kalau bisa 3 kilo ya 3 kilo, nggak bisa ya 27, 28, nggak bisa ya 2,5. Jadi ini yang perlu diingatkan, ada kewajiban zakat fitrah. Fitrah ini diambil dari kata al-iftar, al-fitri. Ini zakat puasa. Kita sebelumnya dilarang makan pagi sampai maghrib, kemudian kita diperbolehkan makan lagi, tapi dengan mengeluarkan zakat agar kita bisa makan lagi di waktu pagi sampai sore. Nah, zakat ini adalah itu. Ada yang mengatakan fitrah ini asal kejadian kita di zakat awal. Di zakat kita ada 2, ada zakat mal, ada zakat puasa. Nah, yang disebut zakat fitrah atau zakat jasad. Itu masuk jasad. Di awal juga zakat, di zakat. Dunia, harta juga ada. Jadi kembali, siapa yang telah berkewajiban mengeluarkan zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, namun dia tidak mengeluarkan, ini ancaman Nabi, fahuwa finnar. Man wajabat alaihi zakat falam yadfa'a fahuwa finnar. Siapa yang telah berkewajiban mengeluarkan zakat tapi dia tidak mengeluarkan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan orang bayar zakat tidak akan mengurangi harta. Justru harta akan bertambah kebaikannya, akan bertambah banyak. Seperti kata Nabi, la khaira fi malin la yuzakka. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Harta itu tidak akan rusak, tidak akan habis apabila dikeluarkan zakatnya. Yang menghabiskan, menghancurkan harta kita itu adalah apabila kita menahan dari mengeluarkan mahalaka malun maupun di lautan, dan rusak karena tidak mau membayar zakat. Karena itu mudah-mudahan dibayar zakat, semoga Allah bukakan rezeki, dan orang yang membayar miskin mudah-mudahan tidak berat untuk membayar zakat. Semoga Allah menerima puasa kita khususnya, dan menerima semua amal kebajikan kita dalam seumur hidup kita berkat membayar zakat. Mudah-mudahan Allah
berikan kemampuan kepada kita semua, baik yang kaya maupun yang berkecukupan, diberikan pertolongan tidak berat di dalam mengeluarkan baik syarat maupun syarat itu. Dan Allah berikan. Amin. Amin. Allah, ya. Baik pendengar setia, demikian tadi pemaparan opening dari narasumber kita Gus Zainul tentang zakat fitrah. Dan bagi pendengar setia yang ingin bergabung bersama kami, ya Anda bisa chat di nomor 0895 327 757755. Hingga Ramadan akan kembali hadir setelah satu bulan berikut ini. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambal dan Suara Syah Islam Anda.